Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang keempat ya, yang terakhir bagi saya yang menerangkan gitu ya. Tapi selanjutnya bahwa Anda yang akan menerangkan gitu ya. Kelompok Anda yang akan menerangkan. Pada persoalan materi ini saya akan menerangkan tentang perkembangan bahasa anak umur 0 sampai 9 tahun. Nanti kalau Anda ikut PBSI kelas tinggi, maka saya akan berlanjut dari 9 sampai 12 tahun. Kenapa kita harus mempelajari psikologi perkembangan bahasa? Itu penting. Supaya kita memahami satu, apakah anak ini termasuk anak yang normal atau tidak. Yang kemarin, pembelajaran yang materi kemarin mengatakan bahwa kemampuan berbicara anak, kemampuan berbahasa anak ditentukan oleh otak, indera pendengaran, artikulasi mulut, gitu, dan mata yang bagus, gitu ya. Jadi itu modalnya gitu. Lah, kalau misalnya pada tahap perkembangan itu kemampuan dia di atas rata-rata, misal ya, biasanya anak perempuan itu lebih cerewet, lebih cepat untuk perkembangan bahasanya. Karena otak perempuan itu lebih cenderung otak kanan daripada otak kiri. Lebih cenderung ke bahasa gitu. Sudah diteliti untuk itu. Jadi kalau misalnya jadi anak autis itu kebanyakan adalah anak laki-laki dibanding anak perempuan gitu ya. Karena struktur otak gitu. Atau yang disleksia itu lebih banyak orang laki-laki daripada perempuan gitu. Tapi yang sulit untuk melakukan menghitung matematika atau belajar secara teknik itu adalah anak perempuan. Jadi kita harus memahami struktur otak gitu. Jadi saya memang tidak mengakui tentang feminisme gitu, di mana ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan itu hanya di mata Allah ketika kita beribadah. Itu pun juga terpisah. Ada ibadah yang khusus untuk perempuan dan ada ibadah untuk laki-laki. Gitu. Tapi pada prinsipnya banyak amalan-amalan yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi saya bukan feminisme setelah saya belajar tentang ilmu neuroscience atau ilmu otak. Karena memang struktur otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda sekali semenjak lahir. Gitu. Kemudian didukung oleh lingkungan sekitarnya yang membuat mereka otak itu lebih kental lagi untuk menjadi seorang perempuan, pola pikirnya, dan kental lagi menjadi seorang laki-laki. Taruhlah begini, umur 1 tahun, itu anak itu sudah menguasai taruhlah 3.000 kata. Tapi sebelum usia 1 tahun, misalnya usia 8 bulan dan 9 bulan, anak perempuan ini cerewet banget. Gitu. Seolah-olah dia berumur 1 tahun. Berarti anak ini termasuk cerdas bahasa. Dia memiliki kecerdasan khusus di bidang bahasa. Tapi kalau misalnya 3.000 kosakata itu tercapai ketika dia pas usia 1 tahun, maka perkembangannya adalah normal. Kemudian seandainya dia lebih dari 1 tahun tidak bisa berbicara, tapi mengerti apa yang kita omongkan, berarti dia mengalami keterlambatan berbicara, mengalami keterlambatan berbahasa. Gitu. Apa ini dampaknya? Kalau tidak cepat-cepat diatasi, maka dia akan mengalami kemunduran dalam penguasaan bahasa atau keterampilan berbahasa. Biasanya dampaknya ketika dia mulai belajar membaca, menulis. Agak susah itu. Gitu. Jadi Anda apa solusinya saat itu? Berarti Anda harus cepat-cepat treatment. Gitu. Melakukan treatment. Treatment yang dipergunakan, gitu, treatment yang dipergunakan untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Gitu. Pengalaman saya memiliki anak yang berkebutuhan khusus, laki-laki kebetulan. Dia lambat berbicara, gitu. Dan ketika umur 3 tahun, saya masukkan ke bimbel, bimbingan belajar
cepat membaca, ternyata anak saya tidak bisa membaca. Gitu. Untuk menghafal A atau membedakan B, P, D itu susah. Gitu. U, W itu susah. I, L juga susah. Gitu. Sehingga saya harus cepat-cepat mentreatmentnya di usia dini usia. Seandainya belum boleh mengenalkan baca tulis, maka saya ketika tahu anak saya mengalami keterlambatan berbicara dan memang mengalami semacam disleksia, maka saya mengajarkan anak saya sedini mungkin. Dan memasukkan sekolah di sekolah yang tidak banyak murid, sehingga gurunya lebih konsentrasi terhadap anak saya. Langkah-langkah saya ini mengalami kesuksesan. Anak saya mulai bisa membaca lancar usia kelas 5 SD. Gitu. Dan sampai sekarang, 1 SMP, anak saya belajar tentang banyak kosakata. Gitu. Nah, saya menyediakan banyak buku-buku di rumah, terutama komik. Komik pun yang sedikit kata-katanya dan kalimatnya, tapi banyak gambar. Dan dia dipaksa untuk membaca. Kesukaannya adalah membaca Conan, gitu. Dan Naruto, itu kesukaannya. Alhamdulillah, tertatih-tatih, tapi bisa normal. Gitu. Itulah, gitu ya. Pengetahuan saya, karena saya sekolah di background pendidikan guru sekolah dasar, maka saya paham betul tentang psikologi perkembangan bahasa anak saya. Sehingga saya bisa mendeteksi dini usia tentang kelainan-kelainan yang dimiliki oleh baik itu murid maupun anak saya. Dan ilmu ini, pengalaman saya ini saya tularkan kepada Anda dalam mata kuliah pengembangan psikologi perkembangan bahasa. Itulah salah satu contoh. Salah satu contoh penguasaan saya terhadap psikologi perkembangan bahasa bisa saya gunakan kepada anak saya yang nomor 2. Marilah kita pelajari dulu tentang psikologi perkembangan bahasa. Jadi, Anda memang harus menguasai ini, walaupun tidak hafal, tapi Anda harus baca itu. Sehingga, ketika di SD, Anda mengalami anak-anak yang kesulitan berbahasa, Anda nggak bisa emosi. Anda tidak boleh emosi. Tapi mencari solusi, bagaimana penyelesaiannya, anak ini bisa mampu membaca dan menulis dengan tepat dan cepat, tanpa merasa minder. Jadi dalam kekurangan membaca dan menulis serta berhitung, ini akan berdampak apabila dibiarkan terus-menerus, akan berdampak pada anak-anak menjadi minder, tidak mau sekolah, dibully. Kesuksesan belajar itu ketika anak-anak merasa percaya diri, masuk ke dalam lingkungan sekolah, dan berbaur dengan anak-anak yang bisa membaca dan menulis serta berhitung. Itulah yang kita tanamkan pada diri kita. Jangan sampai anak-anak itu minder. Tugas guru adalah menyelesaikan tuntutan kurikulum. Jadi jangan dibiarkan anak SD itu tidak bisa dengan pembelajaran kita. Itu salah. Berarti seorang guru tidak bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya dia yang utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan. Jadi keberhasilan guru itu adalah menjadikan anak yang bodoh itu menjadi pintar. Anak yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, baiklah, kita akan menginjak pada proses pengetahuan perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 9 tahun.
ya. Perkembangan bahasa anak usia 9 tahun, 0 sampai 9 tahun. Gitu ya. Untuk pengetahuan pengertian perkembangan bahasa pada anak usia 0 sampai 3 tahun, 4 sampai 5 tahun, usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian bahasa ini ya, sampai 10 sampai 20 tahun. Ya. Jadi, kalau Anda sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami keterlambatan berbahasa. Disebabkan karena apa? Karena oleh budaya dan lingkungan sosial sekitarnya, dia hidup hanya di apartemen dan hanya ada TV kabel. Hati-hati, apabila anak Anda tidak pernah bersosialisasi dengan lingkungan, hanya bersosialisasi dengan TV kabel yang berbahasa Inggris, atau jarang bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang tuanya, hanya menggunakan TV kabel yang berbahasa Inggris, kemudian YouTube yang berbahasa Inggris, maka bisa jadi bahasa utama atau bahasa ibunya adalah berubah menjadi bahasa Inggris. Ketika dia diajak berbicara bahasa Indonesia, dia tidak akan pernah mengerti. Diam saja, tidak menjawab. Walaupun dia tidak bisa mengungkapkan. Tapi, karena anak ini sudah terbiasa dengan TV kabel yang berbahasa Inggris dan YouTube yang berbahasa Inggris, ketika kita berbicara bahasa Indonesia tidak mengerti. Tapi ketika kita berbicara bahasa Inggris, dia akan paham. Dia akan mengerti. Walaupun dia tidak bisa mengungkapkannya secara bahasa Inggris. Hati-hati. Jadi perkembangan bahasa dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial. Ada yang ibu suka ngerumpi. Ketika sore-sore sambil menyuapin anaknya, ibu ini berbincang-bincang dengan teman atau tetangganya yang sama-sama memiliki anak kecil. Ada percakapan di situ. Dan ibu itu sedang menggendong anaknya. Sambil menyuapi, ibu itu berbicara, berkomunikasi dengan kawan. Itu adalah budaya. Budaya ngerumpi di Indonesia. Tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah perkembangan bahasa anak ini yang dia gendong ibunya ketika baca itu berkembang dengan pesat. Ya. Terus ini ya. Jadi bahasa anak usia 0 sampai setengah tahun itu masih meraba, nggak ngerti waktunya apa gitu. Orang ngomongnya babbling lah ya. Jadi kacau balau gitu. Mungkin cuma diambil gitu. Papa gitu. Minum gitu. Karena apa yang didengarnya? Karena fungsi pita suaranya dan fungsi koordinasi kepalanya belum tercipta secara baik. Gitu. Umur 0,5 sampai 1 tahun, anak mulai belajar komunikasi. Tapi ingat ya, kalau anak ini sudah lancar berkomunikasi sebelum usia 1 tahun, maka dia dikatakan anak yang cerdas berbahasa. Terus 1 sampai 3 tahun, anak ini mulai bisa mengucapkan bahasa dengan kalimat lengkap. Kalau tadi 0,1, 0,5 sampai 1 tahun hanya bisa mengucapkan makan, tidak, minum susu. Tapi ketika usia 3 tahun, 1 sampai 3 tahun itu mulai lengkap. SPO. Saya ingin minum susu. Saya tidak mau. Saya kenyang. Ya. Terus ini tahap linguistik. Kalimat satu kata 1 sampai 2 tahun. Nah, tadi saya udah ngomong kan 1 sampai 2 tahun cuma 1 kata. Ma, pa, minum, gitu. 2-3 tahun sudah mulai lengkap ya. Gitu. Tahap perkembangan 4 sampai 5 tahun, anak sudah menguasai 1.500 kata. Terus ini kalau yang nomor 2 ini karena standarnya Inggris ya, Vygotsky ya. Jadi kita menggunakan standarnya Indonesia bahwa anak sudah membedakan siang,
pagi, sore, gitu ya. Terus bahasa pada anak-anak usia 4-5 tahun adalah untuk mengungkapkan ketidaksukaan atau ungkapan dirinya. Terus semakin usia 5 tahun, perbandaran katanya semakin banyak, maka susunan katanya semakin kompleks. Jadi SPOK. Saya mau pergi ke pasar. Gitu ya. Itu contohnya. Cara yang dilakukan orang tua yaitu hindari sikap mengoreksi kesalahan, mengucapkan kata anak secara langsung. Gitu ya. Pada usia ini, seorang anak sudah mulai bisa mengerti penjelasan sederhana. Terus mulai mengeluarkan kalimat yang panjang dan kompleks. Terus menyukai kegiatan berbisik atau permainan mengasihkan. Jadi kalau usia ini anak ini udah interaksi bermain gitu, udah nggak ingat kak ibunya gitu. Jadi biarkan anak itu asik dengan kegiatannya. Terus jangan sering di-cut, jangan sering dipotong anak ngomong, gitu ya. Terus dengarkan apa yang dia katakan. Dan Anda nggak boleh pelo, gitu ya. Anda harus mulai sering bercerita mendongeng, usia anak udah mulai 3 tahun, Anda harus mendongeng. Kalau Anda menginginkan anak itu memiliki fantasi dan mencintai buku. Gitu. Usia 5-6 tahun, anak sudah mulai menggunakan kalimat yang kompleks. Gitu. Kemudian kira-kira sudah menguasai 6.000 kata. Terus ada dialog antara anak ketika dia dibawa ke grocery atau swalayan ya, atau ke pasar. Dia akan mengungkapkan keinginannya, ini apa ma gitu, itu apa ma, karena banyak pemandangan yang dia ingin tahu gitu. Sampai paling senang itu kalau dibawa dia ke orang penjual lele atau penjual ikan. Ada gurami hidup, ada lele hidup, kegiatan memotong hewan, ikan itu gitu. Dia mau beranjak. Dan pertanyaannya adalah mengapa begini dan mengapa begitu. Dan kita harus menjawab. Terus anak suka permainan drama, suka dialog, dan suka diajak ke shopping atau belanja. Terus anak sudah mulai menulis. Menulis dan membaca diperkenalkan di usia 6 tahun. Walaupun di usia 5 tahun kita sudah harus wajib mengenalkan huruf-huruf. Jelas ya? Terus perkembangan bahasa anak berlangsung dan meningkat terus. Terus anak sudah bisa menggunakan kalimat kompleks dengan klausa adjektif dan klausa yang mulai dengan kalau, jika, seandainya, andai kata, dan sejenisnya. Diperoleh dari mana? Bisa jadi dari informasi kita ketika kita membacakan bacaan cerita. Terus, kalau kita rajin belajar, tentu kita akan jadi anak pintar. Saya senang sekali kalau ibu memberi hadiah. Ini ada kata-katanya. Ibu akan senang sekali apabila kamu setiap kali selesai bangun tidur, membersihkan tempat tidur. Janganlah sampah ini berserakan, buanglah ke tempat sampah. Itu bahasa. Bahasa anak usia 6-7 tahun. Ya, terus saja 5-6 tahun itu harus banyak sering-sering membacakan dongeng ya. Gitu. Membacakan cerita, interaksi lisan. Sementara pada, bukan walaupun, kemudian dia sudah menggunakan, kalau 8-10 tahun sudah bisa menggunakan kalimat yang rata-rata 9 buah atau lebih lah ya. Jadi kalimatnya sudah lengkap. Tergantung orang tua, budaya, dan lingkungan sosialnya. Jangan dekatkan anak pada orang-orang yang jelek bahasanya. Tapi dekatkan pada orang-orang yang bagus bahasanya dan bacakan cerita. Sering-sering bacakan cerita
agar ketika dia berbahasa, bahasanya bagus. Terus ini ya, menyediakan buku-buku sebagai model bagi anak-anak, menggunakan model tertulis, model lisan, terus diskusi atau pembahasan sasa, akan memberi banyak kesempatan bagi pengembangan dan peningkatan mutu kalimat lisan mereka. Kemudian sudah ya sampai di sini ini bahasa 10 tahun, 11 tahun. Nggak terlalu penting. Terus bahasa 10 sampai 2 tahun ini udah ya, nanti akan diteruskan lagi. Yang pasti dia sudah memiliki kata-kata yang kompleks. Gitu. Ini adalah penilaian bahasa anak. Perkembangan bahasa meliputi menyebutkan nama jenis kelas, berbicara lancar kalimat sederhana, menirukan kembali 2-4 urutan kata, mampu melaksanakan 1-2 perintah secara berurutan, memberi keterangan dan informasi tentang sesuatu hal, melengkapi kalimat sederhana yang diucapkan guru, dapat mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urut, mengekspresikan diri melalui dramatisasi, membuat kata sebanyak-banyaknya suku kata awal yang disediakan dalam bentuk lisan, memahami lawan konsep kata, mengenal kata kerja melalui gerakan sederhana, misalnya duduk, jongkok, berlari, makan, dan menangis. Menggunakan kata ganti aku, saya, kamu. Mengucapkan suku kata dalam nyanyian, misalnya la 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 la, ma ma ma, ti ti ti. Mengungkapkan konsep waktu. Hari ini, besok, sekarang, nanti. Ini agak susah ya. 2 minggu mendatang, 1 minggu lalu, itu agak susah bagi Anda. Sama halnya ketika berbahasa Inggris. Keterangan waktu juga menjadi problem bagi kita yang mempelajari bahasa Inggris. Ada 12 kata waktu yang harus kita kuasai dalam bahasa Inggris. Demikian pula bahasa Indonesia. Walaupun tidak menggunakan penggantian kata kerja. Tapi itu susah. Coba deh tes adik-adik kita yang masih usia SD. Gitu. Terus mengungkapkan berapa saja sederhana. Menyebutkan tulisan sederhana melalui simbol yang melambangkannya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita akhiri. Kalaupun masih ada pertanyaan, silahkan ungkapkan semuanya di grup ya. Semoga Anda semua mengerti dengan pembahasan materi perkembangan bahasa anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya, dadah.